Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islami wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang indah ini. Seandainya lautan Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan bisa menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang bukan karenanya tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kejeliahan, hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Semoga keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Kartini. Saya adalah salah satu siswi SMP Al-Fawas dari kelas 7A. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan hukum yang berjudul 5 hikmah berpuasa. Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicontohkan dari Rasulullah SAW pasti memiliki hikmah yang dapat manusia peroleh. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun juga dapat dirasakan hikmah bagi yang menjalankan. Termasuk ketika menjalankan ibadah puasa, maka akan ada hikmah yang dapat kita peroleh. Hikmah yang dijalankan setiap orang akan berbeda-beda, namun juga menjalankan ada beberapa hal yang kita rasakan bersama. Dalam hadis ada yang menyebutkan kebahagiaan orang berpuasa, yang artinya orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, ketika tiba waktu berbuka dan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Dan sungguh bau mulut manusia dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari bau minyak kasturi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu apa aja sih hikmah dari menjalankan ibadah puasa? Yang pertama, melatih diri melawan hawa nafsu. Puasa yang dilaksanakan dari subuh hingga azan maghrib berkumandang tentu bukan hal yang mudah jika kita tidak terbiasa menahan diri. Larangan saat berpuasa seperti makan dan minum mengajarkan agar manusia dapat mengelola emosi dan dorongan hawa nafsunya. Yang kedua, menjadi manusia bertakwa. Hikmah puasa Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya agar melaksanakan puasa Ramadan. Jalan menuju takwa yang tidak hanya melalui puasa, tetapi banyak jalan yang bisa ditempuh. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 123. Yang ketiga, ada meleburkan dosa. Meleburkan dosa dari hikmah puasa Ramadan berikutnya dengan syarat menjalankan keimanan yang sungguh-sungguh. Dalam agama Islam, meleburkan dosa merupakan sebuah konsep penting yang dianggap sebagai bentuk pengampunan atas dosa yang pernah digunakan, atas dosa yang pernah dilakukan. Yang keempat, ada menjadi manusia Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, sebab pada bulan suci ini diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadi manusia Qur'ani merupakan cita-cita bagi setiap umat muslim yang ingin hidup sesuai dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Udah sampai hikmah terakhir aja nih, gak kerasa cepet banget. Nah, hikmah yang terakhir ini adalah menjadi penghuni surga Ar-Rayyan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu hanya orang yang berpuasa, yang lainnya tidak dapat masuk. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Demikianlah untuk yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan semoga amal kebaikan kita
kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi